Perkembangan selanjutnya adalah pada zaman pertengahan. Pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Kyoto ke Kamakura setelah revolusi tahun 1185 menjadi awal perkembangan sejarah keagamaan di Jepang. Keluarga Hojo mendirikan sebuah bentuk pemerintahan feudal yang kuat dan rapi di Kamakura. Sejalan dengan itu, pemerintahan ini mengadakan pembaharuan-pembaharuan di berbagai aspek kehidupan. Pada akhir masa Heian di Kyoto, agama Buddha terbatas pada golongan bangsawan dan penguasa. Namun, agama Buddha cenderung dimanfaatkan oleh para penguasa untuk berebut pengaruh dalam kekuasaan. Hal ini mengakibatkan masyarakat umum apatis dan tidak lagi berminat pada agama Buddha. Pemerintahan Kamakura berusaha membangkitkan kembali ajaran Buddha. Pada masa ini agama Buddha dianggap sebagai agama asli Jepang, bukan agama asing. Pemerintahan Kamakura menjadikan ajaran filsafat Tendai yang dikembangkan oleh Saicho sebagai ajaran utama. Biara-biara Buddha di Gunung Hiei dijadikan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha ini. Gerakan-gerakan pembaharuan agama Buddha yang terpenting pada masa Kamakura ini ada 3, yaitu: pertama, aliran Amidaisme. Aliran ini mengajarkan keselamatan melalui percaya terhadap Amida Buddha. Kedua, aliran Zen Buddhisme yang mengajarkan jalan meditasi. Dan ketiga, aliran Buddha Nichiren yang mengajarkan jalan penyerahan diri kepada kebenaran Lotus Sutra. Lalu, bagaimana perkembangan agama di Jepang pada zaman modern? Zaman modern Jepang dipicu oleh berlangsungnya restorasi Meiji pada tahun 1868. Sejak dimulainya restorasi Meiji hingga peristiwa Perang Dunia Kedua, kehidupan keagamaan Jepang sangat erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Selama masa ini, ada 4 hal pokok yang menjadi ciri pokok dalam kehidupan beragama di Jepang, yaitu: 1. Adanya usaha pemerintah untuk menciptakan sebuah negara teokrasi yang didasarkan atas kultus agama Shinto. 2. Penataan sistem jinja. Pemerintah mengatur dalam ketentuan resmi tentang persoalan yang menyangkut organisasi kependetaan, upacara-upacara keagamaan, dan lain-lain terkait dengan kegiatan di sistem jinja. 3. Keterlibatan pemerintah dalam urusan agama. Pemerintah mengawasi dan memberikan pengarahan semua organisasi keagamaan, organisasi yang diakui diberi bantuan dan dukungan, sedangkan yang tidak diakui pemerintah tidak memiliki kebebasan dalam penyiaran agama mereka. 4. Militerisme dalam agama. Militerisme dalam agama ini terutama terkait posisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Segala sumber daya dikerahkan untuk mendukung pemerintah yang memilih untuk terjun dalam peperangan. Kebijakan ini berubah secara drastis setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ajaran-ajaran yang bersifat mendukung langkah-langkah perang militer dihapuskan, serta berbagai aturan lain diubah sehingga pemerintah menjadi berjarak dengan agama namun tetap menghargai dan tidak turut campur dalam urusan agama warganya. Demikianlah sekilas tentang bagaimana perkembangan agama di Jepang sejak zaman prasejarah hingga zaman modern. Dalam video ini hanya dipaparkan secara ringkas. Untuk lebih detail dan mendalamnya, silahkan Anda membaca buku yang berjudul Agama Jepang, yang ditulis oleh Jamaah Nuri, terbitan PT Bagus Arafah. Sekian dulu dari kami, mohon maaf atas salah-salah. Dan terima kasih atas perhatian Anda.